Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel dengan klik like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih dan selamat belajar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi dan biologi sel. Di sini kita akan kumpas tuntas apa sih poin-poin penting yang kita pelajari di ruang lingkup biologi dan biologi sel. Yuk langsung saja. Apa sih itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi, dapat diartikan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik yang hidup pada masa sekarang ataupun pada masa lampau. Nah, kita sudah tahu apa itu pengertian biologi. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih karakteristik dari ilmu biologi. Adapun karakteristiknya yaitu 1. Mempunyai objek yang konkret, 2. Bersifat empiris, 3. Memiliki langkah yang sistematis dan ilmiah, 4. Menggunakan cara berpikir yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, 5. Induktif, artinya pernyataan yang umum menjadi khusus atau kesimpulan, dan yang keenam objektif. Selanjutnya kita akan bahas cabang-cabang biologi ya. Nah, di sini saya sudah menampilkan cabang-cabang biologi, namun saya hanya memberikan poin-poin ataupun inti dari cabang tersebut. Oke. Nah, zoologi itu hewan, botani itu tumbuhan. Nah, saya hanya memberikan singkatnya saja supaya kalian bisa lebih mudah memahami ya. Oke. Nah, sitologi belajar tentang sel. Silvicultura belajar tentang tanaman keras. Oke, histologi tentang jaringan, hortikultura tentang pangan, organologi tentang organ, fisiologi fisik berarti fungsi tubuh ya. Morfologi itu bentuk bagian luar, taksonomi itu klasifikasi, entomologi serangga, anatomi struktur dalam, malakologi hewan lunak, ekologi lingkungan. Ornitologi tentang burung, evolusi tentang perubahan, genetika tentang pewarisan sifat, mikologi tentang jamur, briologi tentang lumut, virologi tentang virus, bakteriologi tentang bakteri, fikologi alga, entomologi tentang serangga, genetika pewarisan sifat. Oke, itu dia cabang-cabang biologi. Nah, yang keempat, perlu kalian ketahui apa saja objek kajian biologi yang biasanya digunakan untuk bahan penelitian ya. Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup ini tergolong dari Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, dan tumbuhan dan juga animalia. Selanjutnya, apa saja persoalan dalam bidang biologi ya. Jadi persoalan dalam bidang biologi yang biasanya itu yang diamati dan teliti adalah yang pertama, biologi sebagai proses inquiry ataupun pembelajaran. Dibahas juga tentang sejarah dan konsep biologi. Dibahas juga tentang evolusi. Dibahas juga tentang keanekaragaman makhluk hidup, genetika. Dibahas juga makhluk hidup dan lingkungan, kemudian tingkah laku atau etologi, struktur dan fungsi, dan juga regulasi ataupun pengaturan. Oke, nah kemudian kita akan bahas juga apa sih struktur organisasi kehidupan itu ya. Struktur organisasi kehidupan terdiri atas molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah struktur organisasi kehidupan dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi.